Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan selanjutnya di sini dari Insan Taubat melalui kolom komentar. Insan taubat. Ya, Insan Taubat. Mudah-mudahan bertaubat. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan bertaubat yang sebenar-benarnya begitu, Bu ya. Suha. Iya. Di sini pertanyaannya, kapan hari kiamat tiba? Begitu ya pertanyaannya, Bu ya. Pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha indahu ilmus sa'ah." Ya, ada 5 hal itu rahasia Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang tahu siapapun. Tidak ada makhluk yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu nabi atau malaikat pun tidak ada yang tahu. Yang pertama, kapan hari kiamat itu? Jadi kalau ditanya kapannya, tidak ada yang tahu. Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala, rahasia dari semuanya. Tidak bisa ada yang tahu. Kemudian yang kedua, wa ya'lamu ma fil arham, Allah mengetahui yang ada dalam rahim. Jadi yang ada dalam rahim siapapun tidak ada yang tahu. Hanya mungkin yang tahu dengan segi jenis kelamin laki-laki atau jenis kelamin ya. Itu pun masih sering keliru. Iya, betul ya. Kemudian yang ketiga, nuzulul ghaib. Jadi sesuatu yang dibawa oleh hujan. Tidak ada yang tahu. Kandungan apa yang dibawa oleh hujan itu kan tidak ada yang tahu sama sekali. Kemudian yang keempat, mata tadri nafsun bi ayyi ma taksibu ghadan. Tidak seorang pun tahu apa yang akan dilakukan besok. Atau sejam lagi apa yang saya lakukan tidak tahu. Tidak ada yang tahu. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tak seorang pun tahu akan mati di mana. Mati di Indonesia, di Mekah, di desa, di kota, atau tidak ada yang tahu siapapun orangnya. Kecuali Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Kemudian yang kedua, hadis Jibril alaihi wasallam. Satu ketika Jibril datang kepada Nabi alaihi wasallam dengan berubah bentuk seperti seorang sahabat yang mana bernama Dihya al-Kalbi. Dia datang kepada Nabi, kemudian berhadapan dengan Nabi, bersentuhan dengan Nabi, dan yang ditanya, di antara yang ditanya pertama adalah mal-Islam, akhbirni anil Islam, kemudian yang kedua iman, yang ketiga ihsan, yang keempat yang ditanya oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah, matas sa'ah, kapan hari kiamat? Itu pertanyaan dari malaikat Jibril, sudah malaikat termulia, kemudian kepada makhluk termulia, kepada manusia termulia, yaitu Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Ketika ditanya matas sa'ah, kapan kiamat datang, maka Rasulullah menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya dan yang bertanya sama-sama tidak tahu. Itu jawaban Rasulullah. Yang bertanya dan yang ditanya, yang bertanya malaikat Jibril dan yang ditanya adalah Rasulullah SAW, tidak ada yang tahu, sama-sama tidak tahu jawaban Rasulullah. Maka Jibril melanjutkan pertanyaannya, akhbirni an amaratiha. Kalau begitu, kata Jibril, beritahu saya tentang tanda-tanda kiamat. Nah, kalau tanda-tandanya oleh Rasulullah dijelaskan. Di antaranya yang dijabarkan oleh Rasulullah tentang tanda kiamat, antalidal amatu rabbataha. Jadi kalau sudah ada seorang anak memperbudak orang tua, itu tanda kiamat. Banyak sekarang itu, hampir semua. Jadi artinya, betapa seorang anak ibunya masak, anaknya tiduran, ibunya cuci piring,
Anaknya Iya, tiduran. iya, iya, Itu iya. kan memperbudak ibu, memperbudak orang tua sudah sangat banyak itu. Iya, anaknya di rumah, orang tuanya bekerja, Bekerja, begitu. dijadikan budak orang tuanya. Iya, Itu iya. tanda kiamat yang disebut pertama oleh Nabi Alaihissalam. Artinya begitu hal itu begitu pasti akan terjadi. Dan itu sudah sangat banyak hampir semua sekarang. Memperbudak dalam hal harta, memperbudak dalam hal posisi, memperbudak dalam segala-galanya. Hampir semua orang tua diperbudak oleh anaknya. Kemudian wantarul hufaratal urata wa asya yatatawaluna fil bunyan. Yang kedua tanda-tanda kiamat ketika ada orang yang hidup di pedesaan, orang yang tidak pernah kenal kemajuan, tidak pernah kenal perkembangan zaman, tapi justru dia berlomba-lomba dalam pembangunan, membuat rumah yang Megah. megah sekelas di kota bahkan Iya. lebih. Itu tanda kiamat. Iya. Ya tatawaluna fil bunyan, hampir semua sekarang sudah terjadi. Nah, simpelnya tanda kiamat itu ada dua. Satu ada sugro, ada kubro. Sugro artinya yang kecil-kecil, itu sudah terjadi semua itu. Yang kecil tanda kiamat sudah ada semua, termasuk taqarubuz zaman. Waktu seakan sangat cepat itu. Kita rasakan sekarang itu. Iya. Seakan-akan ini sudah mau Ramadan lagi, padahal kayaknya kemarin. Iya, 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 iya. Taqarubuz zaman. Kemudian orang bermegah-megahan dalam membangun masjid, sudah itu. Bermegah-megah dalam mushaf, Al-Quran dihiasi, kadang-kadang hanya tinggal hiasannya, tidak pernah dibaca. Iya, iya. Itu tanda kiamat yang sugro. Kemudian yang kubro itu ada beberapa, ada yang menyebutkan 5, ada yang menyebutkan 10 yang tanda kiamat yang besar itu. Antara lain keluar, kalau sudah keluar Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala dan termasuk anak keturunan Adam juga. Kemudian setelah Ya'juj Ma'juj ada Dajjal, termasuk tanda kiamat yang besar. Kemudian Nuzul Isa, turunnya Nabi Isa. Kemudian keluarnya Imam Mahdi Al-Muntadhar, ismuhu kasmi wasmu abi kasmi abi, kata Nabi, namanya seperti nama saya dan nama bapaknya seperti nama bapak saya. Jadi Muhammad bin Abdullah Al-Quraisy juga, Al-Hashimi. Kemudian kalau Nabi Isa, kata Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, yanzilu Isa ala manaratin bayda syarqiyya Dimashq wa alaihi limmah. Jadi Nabi Isa akan turun di Syam, Syria. Kemudian yang selanjutnya tanda kiamat yang besar adalah tulu'u syamsi min maghribiha, matahari keluar dari arah barat. Iya. Yang sudah tidak ada tobat lagi itu. Kemudian dukhan, ada asap memenuhi semesta ini, asap. Tertaqib yamata bis-sama'u bidukhanin mubin yaghshan nas hada adabun alim. Dia akan memenuhi alam semesta ini, asap. Kemudian yang terakhir kata Nabi, wa akhiruha narun takhruju min qa'ri adnin tahsyurun nas ila mahsyariha ila mauqifiha. Jadi yang terakhir tanda kiamat itu ada api keluar dari pedalaman kota Aden. Kota Aden ini Yaman Selatan. Yaman Selatan ini termasuk penghasil tambang batu bara terbesar di dunia. Jadi sekarang digerus, digali. Iya, iya. Tidak menutup kemungkinan api akan keluar dari itu. Jadi kata Nabi, tanda kiamat besar terakhir adalah api yang keluar dari pedalaman kota Aden dan akan mengumpulkan semua manusia, mahsyar di dunia itu, kumpulan di dunia. Bisa karena gunung ini kan akan pindah
kata Nabi. Kata Al-Quran, "Watasirul jibalu sayra, la tara fiha iwajan wala amta." Di gunung yang tinggi, gunung Semeru umpama di Indonesia, akan pindah geser ke tempat yang lembah sehingga menjadi rata. Barangkali mungkin di Lapindo kan tiap hari berapa gibik keluar itu. Kalau sampai sekarang dari 2016 sudah berapa triliun gibik yang betul. lubangnya itu. Betul ya. Barangkali mungkin nanti itu amblas dan ditempati Gunung Semeru, bisa jadi mungkin. Jadi semua gunung akan pindah ke tempat yang lembah sehingga kemudian la tara fiha iwajan wala amta, tidak ada gondokan sedikit pun. Jadi sepanjang mata memandang akan datar. Maka saat itulah manusia semuanya akan dikumpulkan oleh api yang keluar dari pedalaman Yaman Selatan itu, kota Aden. Insya Allah kalau pada saat itu orang Islam sudah tidak ada, sudah dicabut semua oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang dalam hatinya ada iman dikirim angin oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencabut orang-orang yang beriman. Jadi la taqumus sa'atu illa ala syirarin nas, kata Nabi. Kiamat ini tidak akan terjadi kecuali pada orang-orang yang paling jahat. Jadi kalau orang sudah semua jahat, sudah kiamat. La ta'dihim illa baghtah, dan kiamat itu pasti mendadak. Tiba-tiba datangnya. Kalamhin bil basar, kata Allah. Sekejap mata. Jadi orang dalam keadaan lengah semua sudah tiba-tiba hancur semua. Iya. Dan insya Allah kalau orang-orang beriman sudah tidak ada. Artinya sudah tidak diterbangkan bersama batu-batu dan tidak. Orang mukmin sudah mati lebih awal. Artinya kalau pertanyaannya kapan kiamat tiba, jadi yang jelas Nabi pun tidak tahu. Iya, yang jelas tanda-tandanya yang diberitahu gitu. Yang ada orang meramal. Iya. Ramalannya itu kan tidak benar. Hanya sebatas meramal, jangan dipercaya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.